Yes. Oke, Pak Lutfi keluar kayaknya. Coba diskusi sendiri ya. Ye. Oke, Mas Dudiono. Halo Mas Dud. Apa itu lagi connect gitu? Enggak, langsung aja kita diskusi sambil nunggu beliau. Oke. Ya, Yang oke. pertama, Lanjut terus. Mas Dud, Ya, monggo. bahwa ketika pasca jatuhnya Soeharto, itu kan di Indonesia banyak muncul kelompok-kelompok ya. Ada Laskar Jihad, ada Front Pembela Islam, ada Majelis Mujahidin Indonesia, ada Jami dan lain-lain sebagainya, yang kebanyakan dari mereka adalah keturunan Arab. Ya Mas ya? Mas Dud? Iya, siap. Oke. Dan mereka cenderung akan memurnikan Islam di Indonesia, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga mereka biasa disebut sebagai Salafi radikal. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Dudi tadi, bahwa Gus Dur ini bisa melampaui 3 arus kebudayaan dan peradaban apa ya tadi ya? Ya. Artinya Gus Dur bisa membaca 12 prediksi ke depan ketika munculnya kelompok-kelompok tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Dudi tadi sebetulnya sudah lengkap, hanya masih bersifat umum-umum saja, hampir sama dengan Mas Slamet tadi. Artinya sebagaimana judul yang disampaikan oleh Mas Slamet dan Mas Dudi terkait dengan epistemologi menurut Hasyim Asy'ari dan epistemologi menurut Gus Dur, itu belum nampak nyata sebetulnya apa sih tinggalan beliau-beliau berdua itu. Sehingga kalau tidak salah, ketika saya menyampaikan satu Islam ragam epistemologi, saya sebetulnya ingin mendengar yang lebih tajam terkait dengan terobosan-terobosan baru dari Gus Dur tadi, melihat kelompok-kelompok yang begitu maraknya di Indonesia yang disebut tadi Salafi radikal. Jadi kalau tidak salah dulu Gus Dur pernah menawarkan namanya kalau tidak salah lupa, itu tentang pribumisasi Islam kalau tidak salah itu. Jadi untuk menangkal kelompok-kelompok radikal Salafi tadi, Gus Dur kemudian menawarkan sebuah pemikiran terkait dengan pribumisasi Islam, sehingga beliau diterima di kalangan Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Mas Dudi tadi sudah bagus, tapi belum menukik terkait dengan apa tinggalan Gus Dur terkait dengan terobosan-terobosan baru, melihat fenomena-fenomena yang ada. Karena sekali lagi tadi menurut Mas Dudi, beliau itu sudah bisa melampaui 3 arus besar. Jadi setelah kita ngaji bareng Pak Kiai Lutfi, kita bisa menemukan epistemologi atau ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh beliau-beliau berdua itu, Mas Dudi. Demikian Mas Dudi. Terima kasih. Rianti Ropaidi. Ya, saya nanti aja. Ya, oke. Yang lain belum monggo. Silakan. Masih ada. Mas Edi Saridin. Urung ngadus di nang kantor gue. Oke, ya silakan dianu Pak Gusnan dulu. Ya, saya ini aja. Tadi dari tulisan Mas Dudi, saya mengambil sedikit aja yang panjenengan sampaikan tadi, al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih wal ahdu bil jadid aslah. Ya, kami tanyakan, coba ini konstruksi untuk al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih seperti apa konstruksinya di dalam makalah panjenengan, dan al-ahdu bil jadidil aslahnya juga ada konstruksi lebih real gitu loh. Sebab ini penting begitu, untuk itu kan menjadi slogan Jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Dan kemudian dari 2 hal itu, 2 variabel itu, kira-kira lebih banyak mana menurut pandangan panjenengan?
apa masih berkutat pada al-muhafadzatu, apa sudah melampaui pada al-ahdunya gitu. Kalau menurut kami al-ahdunya itu masih sedikit begitu, dan itu harus lebih diperbanyak lagi gitu. Begitu Mas Dudi. Halo Mas Dudi. Ya. Masih ada lagi? Mas Edi? Dipertajam Pak Kusnan, nun sewu Terima niku. kasih. Dipertajam Pak Kusnan. Itu Mas pendapatnya Gus Dur atau pendapatnya Pak Ya. Dudi? Oke. Pak Kusnan, itu pendapatnya Mas Dudi apa pendapatnya Gus Dur tentang itu? Oke. Enggak, itu kan slogan Nahdliyin lah. Cuman nanti kami tanya itu, konstruksi al-muhafadzatunya kayak apa, kan harus diterjemahkan begitu. Oke. Kan begitu, dan wal ahdunya kayak apa, itu kan akan terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang slogan itu kan harus dioperasionalkan kalau bahasa pendidikan begitu. Tidak hanya slogan saja gitu. Baik. Masuk Silakan. Dok. Ya. Monggo. Ya untuk untuk Ahmad, dari pengamatan tadi yang dibahas untuk peran Hadratus Syekh itu kan pertama yang perlu kan adalah bahwasanya apa sih maksud Hadratus itu. Nah, ini yang belum, karena itu gelar itu kayaknya sama Indonesia baru kenal satu. Saya dengar di daerah Palembang itu juga ada Hadratus, tapi dia perempuan. Nah, apa sih sebut Hadratus Syekh itu? Yang kedua adalah, karena itu penting kan sudah tidak pernah dengar lagi. Nah, yang kedua adalah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi sudah disinggung sebelum terkait dengan tasawuf. Beliau itu termasuk orang yang ini ya, beliau yang terang mendukung gerakan Thariqah. Karena memang hampir sejauh perjalanan bangsa, atribusinya itu ke dalam pergerakan peradaban memang dipandang kurang signifikan, beda dengan gerakan-gerakan sifatnya pendidikan. Maka beliau membentuk pendidikan pesantren yang modern pada waktu itu, tapi hari ini kita menyebutnya tradisi. Ya, dan yang ketiga adalah yang belum belum diangkat ke ketokohan Hadratus Hasyim Asy'ari. Mungkin karena kita yang membahas kebanyakan Nahdliyin, maka kita memandangnya sebagai seorang kiai. Tetapi dalam sudut kebangsaan, jangan lupa beliau itu yang pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan pengesahan Soekarno sebagai pemimpin. Ini suatu titik yang penting karena pada waktu sebagai ketok tidaknya pemerintah gitu. Jadi sudut pandang Hasyim Asy'ari itu dalam sudut pandang nasionalisme kelihatannya kurang begitu diundang. Itu saya pikir pemikiran yang lebih universal yang bisa diterima oleh. Nah, itulah yang menjadi dasar beliau sebagai pahlawan nasional kan, ketika beliau berani memutuskan pada saat seperti itu keputusan bahwasanya Soekarno ini adalah khalifah gitu loh, pemimpin imam di Syaukah. Nah, mungkin itu tanggapannya. Matur nuwun. Oke, baik. Silakan Kang Saridin tadi mau. Oke, terima kasih. Tadi belum itu Pak Dudi terkait dengan gelar Gus Dur kaitannya dengan guru bangsa, kayak gitu kan. Kemudian babak pluralisme, kemudian babak demokrasi, kemudian juga pejuang HAM. Nah, itu kayaknya 4 hal tadi belum begitu ada tadi jelaskan atau apalah, itu mungkin perlu, padahal ini sangat esensi bagi kita semuanya, perjuangan Gus Dur kaitannya sebagai guru bangsa, pluralisme, demokrasi maupun HAM. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Oke. Baik, masih ada lagi yang respon? Ya, Bos. Oke, silakan Kang Sarip. Habis itu Mas Dudi dan Mas Slamet. Saya tertarik yang Mas Dudi itu. Jadi untuk Gus Dur begini, Prof. Nah, khawatirnya Mas Dudi kurang bisa jawab ya. Kang Slamet. Itulah underestimate ya, kayak orang ilmiah kayak orang ilmiah Enggak gitu. Terus
kan sebenarnya menarik. Sebenarnya kalau saya merem itu membayangkan Gus Dur itu memang sesuatu yang apa ya, luar biasa lah. Artinya gini, warga Nahdien pada saat itu kan ya mohon maaf lah ya, agak terkenalnya jadi kolot dan seterusnya kan gitu, tradisional desa, dan kan orang-orang kan stigmanya kan begitu saat itu. Tetapi kok kemudian muncul seorang yang namanya Gus Dur ini, yang betul-betul saya yakin juga mungkin tidak hanya mungkin, memang betul bahwa di lingkungan Nahdien sendiri banyak gagasannya juga yang apa ya, ya mungkin banyak yang tidak cocok juga kan begitu. Artinya sebuah lompatan pemikiran yang sangat jauh memang yang selama ini dilakukan Gus Dur untuk mempengaruhi warga Nahdien secara umum begitu. Dan mungkin baru saat inilah terasa keberhasilannya dari apa yang dilakukan oleh Gus Dur selama ini dengan kemajuan yang ada di warga Nahdlatul Ulama begitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini dari mana begitu loh? Apa semata-mata tadi Mas Dudi hanya berangkat dari karena Gus Dur sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan keanekaragaman dan seterusnya? Apakah hanya semata-mata dari itu saja? Ini yang saya jujur saja kadang-kadang juga belum ketemu kan keprime sekarang gitu. Wong kayak nyong DFB ya jentul masuknya telak kan kayak gitu loh. Kalau nggak ada Gus Dur bisa jadi saya juga tidak akan ada apa ya pemikiran yang seperti saat ini kan begitu. Mungkin itu Prof Wok nanti bisa dibantu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Respon teman-teman yang luar biasa, dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab sebagaimana disampaikan oleh Pak Syarif tadi. Disinilah pentingnya kita untuk bersama-sama diskusi, bersama-sama arah terkait dengan khasanah keilmuan, dan topik hari ini adalah tentang Gus Dur dan Pak Hasyim. Terima kasih Pak Ibnu yang sudah memberikan masukan terkait dengan Gus Dur ini. Memang kita pahami bersama bahwa di negara Indonesia yang multikultur ini, dari sisi Islam saja banyak sekali aliran-aliran organisasi yang ternyata di sisi lain ada yang aliran-aliran itu adalah transnasional, yang ternyata aliran-aliran itu lebih cenderung kepada ada misi untuk mengusung khilafiyah. Dan menurut pandangan Gus Dur terkait dengan hal itu tadi sudah disampaikan di sana bahwa agama dan nasionalisme itu tidak boleh berseberangan. Agama dan nasionalisme itu bisa disatukan. Agama bisa berjalan pada sebuah bangunan negara yang damai, dan disitulah justru ketika negara damai itu untuk menjalankan nilai-nilai agama itu akan lebih mudah. Maka terkait dengan adanya gerakan radikalisme, kemudian gerakan-gerakan yang anti Pancasila dan sebagainya, Gus Dur ini dalam pemikirannya sangat tidak merespon, karena jelas menurut beliau tidak sesuai dengan pemikiran terkait dengan nasionalisme. Terkait dengan FPI misalnya, jauh sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, Gus Dur sudah mulai memprediksi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Syarif, kok bisa lompatan jauh pemikirannya sekian tahun ke depan baru bukti. Ketika era 2000-an, Gus Dur pernah ngendika nanti FPI itu akan bubar, dan ternyata pas pada saat sedonyo Gus Dur itu FPI betul-betul resmi dibubarkan. Nah, ini lompatan pemikiran Gus Dur yang luar biasa, yang menurut saya sebagai orang awam ada nilai kewaliannya di situ. Ada kebeningan hati sehingga pola pikirnya itu yang kadang-kadang membuat kontroversi bagi yang tidak paham. Termasuk saya kadang-kadang kok bisa Gus Dur seperti itu. Dan tinggalan-tinggalan Gus Dur yang luar biasa tentu adalah pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan kehidupan yang inklusif, kemudian multikultur, dan semuanya itu dirangkum di buku Prisma Pemikiran Gus Dur, biar
tidak repot nanti bisa cari di toko buku atau syukur sudah ada nanti dibaca bareng-bareng. Saya juga belum baca ini, termasuk juga di biografi Gus Dur yang karyanya Greg Barton, itu terkait biografi Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa Gus Dur tinggalan-tinggalan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Saridin, terima kasih, adalah tentang nilai-nilai demokratisasi yang luar biasa yang ditanamkan oleh beliau, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Kemudian pluralisme, kita tahu bahwa Gus Dur itu bisa diterima di segala lini, di agama manapun. Kemudian Bapak guru bangsa dan sebagainya. Saya kira itu. Dan terkait dengan Pak Kusnan, konstruksi terkait dengan makalah tadi tentang al-muhafadzatu ala qadimi sholih wahdubil jadidil aslah, terkait dengan memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Saya kira ini penting bagi kita, dan kontekstualisasinya dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan di ranah pendidikan misalnya, atau di pesantren misalnya, kita